Kemudian pada UTS kalian sudah mencoba untuk mengklasifikasi menggunakan ketiga algoritma tersebut. Tentunya perlu diingat bahwa pada masing-masing algoritma tersebut juga terdapat parameter-parameternya sendiri atau hyperparameter, biasanya disebutnya seperti itu. Misalkan dalam KNN kita perlu memutuskan berapakah yang akan digunakan di dalam pembelajaran, bisa 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang itu perlu kita uji dulu di data trainingnya. Nah, dilihat nanti kira-kira mana yang mencapai akurasi yang terbaik berdasarkan data latihnya, baru apabila sudah ditemukan, ya kita ambil hyperparameter setting yang paling baik. Kemudian untuk kemarin itu decision trees juga begitu, pohon keputusan. Nah, itu nanti untuk mendapatkan info persebaran datanya itu ada beberapa macam, ada menggunakan entropi, ada yang menggunakan gain, information gain, kemudian ada beberapa jenis dataset ya, misalkan discrete, continuous, tentunya algoritma decision trees juga harus disesuaikan terhadap karakteristik datasetnya. Kalau seperti pada soal UTS kemarin, itu kita lihat datasetnya adalah continuous, gitu kan ya. Perlu kita buat masing-masing fitur itu dalam beberapa rentang. Baru kita buat pohon keputusannya. Terus kemudian begitu pula dengan yang naive bias, nah itu juga terdapat beberapa hyperparameternya. Ada yang menggunakan Gaussian, ada yang menggunakan multinomial Gaussian, terus kemudian ada yang menggunakan perhitungan frekuensi, disesuaikan dengan karakteristik dari dataset tersebut. Sehingga itu juga merupakan hal yang penting agar menentukan hasil akurasi yang nanti didapatkan. Dan juga perlu diingat bahwa sebelum melakukan pembelajaran mesin perlu dilakukan pemrosesan awal, ya, pemrosesan awal data. Pemrosesan awal data yang utamanya adalah normalisasi, sehingga ketika kemarin banyak yang menghitung pada soal UTS-nya itu tanpa dilakukan normalisasi, biasanya akurasinya itu tidak terlalu bagus. Nah, makanya perlu dilakukan normalisasi dulu agar mendapatkan hasil pembelajaran yang semaksimal mungkin. Agar masing-masing fitur berada dalam rentang yang sama. Plus, apabila dilakukan principal component analysis atau reduksi dimensi kemarin, banyak juga yang menghasilkan hasil yang baik, ya, daripada tidak dilakukan pemrosesan awal. Nah, sebab itu merupakan tahap yang tidak boleh dilupakan, gitu kan ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu diingat dalam konteks pembelajaran mesin dengan ekstraksi fitur seperti ini. Yaitu ketika fitur-fitur tersebut kita ekstraksi menjadi satu fitur-fitur yang siap dipakai oleh mesin pembelajar. Oke. Begitu halnya juga
materi baru kita ini adalah support vector machine. Support vector machine ini juga salah satu algoritma mesin pembelajar yang umum digunakan. Jadi masing-masing algoritma pembelajaran mesin itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Tentunya ada plus dan minusnya. Nah, kadang suatu dataset itu bagus untuk diklasifikasi oleh suatu algoritma tertentu, kadang tidak. Oleh karenanya perlu kita melakukan banyak komparasi untuk menentukan mesin pembelajaran mana yang lebih tepat. Pada pembelajaran mesin dengan SVM ini, yaitu pembelajaran dengan pendekatan vektor, ya, yang dari sekumpulan data yang terdistribusi, support vector mesin mencari hyperplane terbaik yang untuk memisahkan antara dua kelas. Bisa kelas plus 1 dan minus 1. Nah, nanti kalau misalkan kelasnya lebih dari 2, ya nanti ada caranya sendiri. Idenya dari SVM itu adalah memaksimalkan margin, yaitu merupakan jarak pemisah antara kelas data. Oke, SVM itu mampu bekerja dengan baik pada dataset yang berdimensi tinggi, dalam artian variabelnya banyak atau fiturnya banyak, menggunakan yang namanya trig kernel. Nah, SVM itu hanya menggunakan beberapa titik data yang terpilih yang berkontribusi atau yang namanya support vector untuk membentuk model yang digunakan dalam proses klasifikasi. Nah, kalau misalkan kita gambarkan suatu distribusi data, ya, dari dua fitur, ini terdapat hyperplane ini adalah batas pemisah antara dua kelas yang berbeda. Ini. Jadi ini adalah batasan antara dua kelas yang berbeda yang nanti selain batasan ini juga ada yang namanya margin. Nah, margin ini itu adalah merupakan jarak antara grup yang satu dengan grup yang lainnya, disertai tengah-tengahnya ini adalah hyperplane. Sehingga ini yang biasa disebut dengan decision boundary atau batas keputusan. Yang batas keputusan ini apabila yang di sisi yang labelnya plus, ada yang labelnya minus. Kalau yang pada sisi yang labelnya plus, pada yang tengah-tengah ini maka persamaannya W, X ditambahkan B atau bias sama dengan plus 1. Begitu pula sebaliknya yang pada sisi yang sebaliknya itu WX plus B sama dengan minus 1. Yang mana ini adalah label min 1, yang sisinya adalah label plus 1. Apabila berada di tengah-tengah hyperplane ini, maka persamaannya WX plus B sama dengan 0 karena dia berada di tengah-tengah sini. Nah, sedangkan X ini adalah input, terus kemudian W ini adalah bobot, B itu adalah bias. Nah, margin ini adalah jaraknya ini, distance antara kedua buah grup, yang margin ini bisa didefinisikan sebagai berikut yang sudah dilihat pada slide. Ya. Tentunya apabila W-nya ini dalam kurung ya, itu
dalam perhitungan Euclidean ini namanya. Itu semakin tinggi, maka marginnya itu semakin kecil. W-nya itu semakin rendah, maka marginnya itu semakin tinggi. Berarti dengan kata lain semakin melebar. Nah, sedangkan untuk jarak titik antara XI ke hyperplane ini itu biasa didefinisikan sebagai berikut. Di mana YI ini adalah kelas. Nah, biasanya kita melabelkan kelas seperti bagaimana? Ya, taruhlah +1 dan -1. Tergantung grup yang mana. Bisa grup yang plus atau yang minus. Biasanya +1 atau -1 untuk mempermudah kita dalam menghitung hyperplane. Nah, terus kemudian ini adalah jaraknya. Nah, tujuannya dari SVM ini adalah kita mencari hyperplane-nya ini adalah batas keputusannya ini dengan margin yang semaksimum mungkin. Seperti itu. Jadi kalau semaksimum mungkin ya berarti sediskriminan mungkin. Nah, proses pelatihan pada SVM ini akan menghasilkan support vector yang dapat digunakan kembali untuk melakukan prediksi atau testing. Jadi support vector itu tadi pada gambar ini adalah beberapa titik yang di sini yang dia itu menjadi vektor-vektor yang paling dekat dengan hyperplane-nya itu tadi. Nah, ini yang paling dekat adalah ini bisa dikatakan ini adalah support vector. Itu adalah titik atau data-data yang terdekat dengan decision boundary. SVM itu selalu memberikan model yang sama dan solusi yang sama dengan margin yang maksimal. SVM memisahkan data distribusi kelasnya dengan cara linear maupun non-linear, ya tergantung datanya. SVM tidak dipengaruhi oleh data yang tinggi sehingga tidak ada proses reduksi dimensi di dalamnya. Memori yang digunakan SVM dipengaruhi oleh banyaknya data, dan besarnya dimensi. Jadi semakin besar data, maka tentunya banyak yang harus disimpan ya. Data dalam hal ini adalah sampel. Nah, ini seperti yang sudah dilihat ya, contoh kasusnya untuk persebaran data yang seperti demikian. Kemudian ada sampel dengan beberapa fiturnya, X1 dan X2. X1 dan X2 masing-masing itu mempunyai kelas ya. Misal apabila sudah diketahui support vektornya, ya kita bisa bayangkan sini ya kemungkinan hyperplane-nya itu nanti akan sekitar ada di sini. Nah, ini adalah kelas 1. Ini adalah kelas 1. Ini adalah kelas 1, ini kelas -1, ini kelas -1, ini juga kelas -1. Sehingga kita bisa membayangkan bahwa kemungkinan nanti kalau kita menggunakan hyperplane yang linear, ya kira-kira seperti gini batasannya antara kedua grup
yang satu dengan minus 1. Kalau bisa kita lihat di sini, ya tentunya kalau hyperplane-nya seperti ini, yang menjadi support vektornya, nah ini yang tengah-tengah yang dekat dengan hyperplane-nya ini. Oke. Nah, ini adalah fitur X1, X2, dan kelas Y. Sehingga ya, nanti apabila hyperplane-nya itu sudah diketahui, ya, maka kita bisa melakukan testing terhadap data ujinya. Misalkan suatu fungsi, ya, satu fungsi, kita lihat di sini hyperplane Y atau fx sama dengan X1 plus X2 minus 1. Nanti tinggal dimasukkan data ujinya itu ke rumusan ini. Apakah nanti hasilnya itu lebih besar sama dengan minus 1 ataukah maksudnya lebih besar sama dengan 1 ataukah lebih kecil sama dengan minus 1. Ketika dimasukkan ternyata untuk 4 minus 1 ini hasilnya adalah positif, jadi dia masuk label plus 1, positif, positif, dan ini negatif, dan ini negatif. Berarti ketika hasilnya positif, berarti dia masuk ke label 1. Apabila hasilnya itu adalah nanti negatif, maka masuk ke label minus 1. Seperti demikian. Jadi batas atau decision boundary ini itu yang dicari oleh pembelajaran mesin. Yang menjadi pembatas kapan bahwa data tersebut dengan diketahui fitur-fiturnya, demikian itu dimasukkan ke kelas plus 1, kapan diketahui data-data dengan fitur-fitur yang lain lagi itu masuk ke kelas yang lain. Oke, terlewat itu ya. Oke, jadi ini tujuan dari SVM itu tadi itu meminimalkan nilai dari W-nya ini. Jadi W-nya itu nilainya seminimum mungkin untuk bisa mewakili dari distribusi data W atau bobot. Dengan syarat bahwa itu tadi, bahwa YI dikalikan WXI plus B lebih besar sama dengan 1. Nah, ini adalah contoh saja. Sebenarnya kalau proses pelatihan daripada SVM ini itu ada banyak. Untuk mencapai nilai W yang optimum itu ada banyak. Jadi ini adalah contoh sederhananya saja. Dengan persamaan linear. Diketahui data latih yang demikian kanan ini, itu kemudian kita mencoba untuk mencari nilai W-nya. Yang mungkin masing-masing dari sampel itu apabila dimasukkan adalah demikian. Ya. Jadi yang pertama itu yang sampel 1, X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1, itu dimasukkan ke dalam persamaan ini. Berikut ini ya. Untuk nanti kemudian kita mencoba mencari nilai dari W1 dan W2-nya. Oke. Jadi
kalau misalkan ini matriks ini kita jabarkan ya, itu perkaliannya seperti demikian. W1 kalikan X1 tambah W2 kalikan X2 ditambah B. Dengan kata lain bahwa masing-masing fitur itu mempunyai bobotnya. Terus kemudian lanjut lagi, yang sampel kedua dimasukkan demikian. Ini yang sampel kedua, sampel yang pertama tadi, terus kemudian sampel yang ketiga, ini sampel yang keempat dimasukkan demikian. Sehingga ini adalah persamaan-persamaan yang dihasilkan untuk kemudian kita cari nilai W-nya. Contoh mencari nilai W, ya, karena ini adalah contoh yang mudah, ya tinggal dimasukkan ke dalam persamaan-persamaan tersebut untuk input-inputnya, terus kemudian kita mencoba mencari W1 dan W2-nya dengan misalkan menjumlahkan dalam persamaan yang satu kedua itu untuk mencari nilai W2-nya, terus W2-nya sudah ketemu, kita coba menjumlahkan persamaan antara satu yang kemudian yang ketiga, terus untuk mencari W1-nya dan kemudian menjumlahkan persamaan 2 dan 3 untuk kemudian kita mendapatkan biasnya. Nah, apabila demikian, maka untuk W1, W2, dan B itu kita bisa mendapatkan persamaan hyperplane-nya. Kita tes dulu, misalkan yang tadi yang W1, W2, dan B yang ditemukan ini, misalkan dimasukkan ke dalam persamaan yang keempat ini, W2, 2 plus yang W1-nya, W2 1, W1-nya juga 1 ini tadi ya. Terus B-nya minus 1, jadi plus 1. Tadi sama dengan plus ya, dia plus 3. Sehingga setelah memenuhi persamaan ini, jadi dia berada nilainya di atas lebih besar atau sama dengan 1. Pun demikian, apabila kita masukkan nilai W1, W2, dan B-nya itu ke persamaan-persamaan yang lain, itu sudah memenuhi persamaan-persamaan ini. Sehingga langsung saja kita bisa mendapatkan hyperplane-nya dengan memasukkan W tadi itu ke persamaan yang tadi, persamaan pada decision boundary atau hyperplane-nya ini tadi, sehingga kita mendapatkan persamaannya ini demikian. Nah, untuk mendapatkan nilai W1 dan W2 itu sebenarnya ada beberapa cara. Jadi nanti ada metode-metodenya mungkin kita akan paparkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini adalah contoh sederhana untuk mencari bobot-bobotnya. Oke, tadi sudah dapatkan demikian, hyperplane-nya adalah yang ini. Ya. Ya, ini adalah X2 sama dengan 1 min X. Oke. Mungkin seperti itu. Jadi gambaran umum dari support vector mesin yang akan kita pelajari selanjutnya. Dengan data yang ada, mencari hyperplane, untuk kemudian hyperplane tersebut dapat digunakan sebagai batas keputusan untuk menentukan satu data tersebut masuk ke kelas yang mana. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Itu W1X1 dan W2X2-nya itu tergantung dari dimensi grafiknya, Pak? Oh iya. Jadi dimensinya, ini kebetulan dimensinya itu ada 2. Jadi kalau misalkan dimensinya sejumlah n, nah ya nanti W-nya itu ya sejumlah n itu tadi.
Gitu, Mas. Oh, tapi B-nya tetap segitu-segitu aja ya, Pak? Jadi B-nya walaupun tetap. dia 3 dimensi, tetap segitu juga ya? Oh iya, benar. Oh ya Jadi udah. B itu bias. Oh, oke. Makasih ya, Pak. Jadi bias ini umum terdapat dalam algoritma pembelajaran mesin ya. Jadi apa namanya, bukan hanya SPM saja, nanti kalau teman-teman mempelajari jaringan syaraf tiruan itu juga akan menemukan persamaan beserta biasnya. Dan beserta biasnya itu biasanya ya satu ini aja untuk mewakili satu persamaan. Oke, yang lain silakan. Yang bertanya, Pak. Ya. Apakah SVM ini hanya digunakan untuk 2 kelas saja atau bisa juga untuk multi kelas? Nah, ada. Itu nanti kita bahas pada pertemuan satu, kalau tidak dua, mungkin 2 pertemuan lagi akan kita bahas bagaimana cara melakukan multi class classification menggunakan SVM. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Silakan yang lainnya. Permisi Pak, saya mau Ya. bertanya. Tadi itu disebutkan kernel trick. Maksudnya apa ya kernel trick? Oh, kernel trick. Kernel trick ya nanti akan kita bahas secara selanjutnya. Jadi kernel trick itu sebenarnya satu sebutan dalam matematis untuk melihat persebaran data. Jadi nanti itu ada Jadi ini misalkan adalah hubungan antara X, misalkan hubungan antara fitur 1 dengan fitur yang kedua. Ya mungkin ada hubungan linearnya, misalkan 1 min XI1 sama dengan X2. Ini adalah sebuah hubungan linear, atau X2 itu sama dengan X1, itu juga hubungan yang linear. X2 sama dengan X1 kuadrat, itu hubungan kuadratik, hubungan polinomial. Nah, dengan menggunakan kernel trick, ya mungkin ini di contohnya ini seperti ini ya. Ini ada 2, ini ada 3 di kelas ini yang satu kelas ini. Ada persebaran data demikian. Nah, dengan menggunakan suatu fungsi tertentu, fungsi kernel tertentu, itu nanti persebaran datanya mungkin bisa dirubah menjadi demikian. Atau nanti bisa dirubah menjadi demikian, X-nya di sini. Nah, ini yang dinamakan dengan kernel trick. Ya. Tadi ini adalah kernelnya adalah linear, maka ya hubungan linear aja. Kalau nanti hubungannya itu ada macam-macam ya. Kalau ada yang polinomial, ada yang sigmoid, ada yang RBF, gitu ada radial basis function. Nah, radial basis function itu nanti bisa persebaran datanya berubah seperti ini, namanya juga radial, itu ada rumusnya sendiri. Nanti namanya juga radial itu seperti muter seperti ini. Seperti muter seperti ini. Bisa seperti itu. Jadi
suatu fungsi nanti yang akan merubah distribusi datanya sedemikian rupa tanpa merubah ininya tanpa merubah grupnya yang satu jadi label minus satu, yang ini jadi label minus satu, enggak demikian. Tetap grupnya datanya pada masing-masing grup sesuai labelnya, akan tetapi hanya saja distribusinya itu nanti yang akan berubah. Itu fungsi seperti itu yang dinamakan fungsi kernel trig. Begitu mungkin penjelasan umumnya seperti itu, Mas. Itu akan kita pelajari. Baik, Dok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk penarikan garis hyperplane itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Kan persamaannya udah didapatkan X2 sama dengan 1 dikurang X1. Nah, saya masih bingung untuk penarikan garisnya sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sebentar. Di sini ada azan. Kita tunggu sebentar ya. Oke, baik, untuk penarikan garis batasnya ini ya sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau kita bisa lihat sini ini adalah X2 sama dengan 1 min X1. Semua nilai yang mungkin dari fitur X1 dan X2 coba kita masukkan satu persatu. Nah, kalau kita bisa lihat di Cartesian ini, dia bisa mungkin di antara minus 1,5 sampai plus 1,5. Yang S2 pun demikian. Sehingga misalkan kita masukkan 0 ini, ya 0, maka X2-nya adalah 1. Apabila X1 adalah 0, X2-nya adalah 1. Terus kemudian kita coba yang angka 1 ini masukkan. Apabila X1 dimasukkan, maka X2-nya adalah 0. Maka X11 0 sini. Jadi dia di 0,1. Kalau S2-nya tadi ya, X2-nya itu adalah 0, maka X1-nya adalah 1, berarti di sini. Begitu pula misalkan X1-nya itu minus 1, X1-nya minus 1, maka X2-nya adalah X1-nya itu adalah minus 1, jadi 1 plus 2, 1 plus 1 sama dengan 2, berarti di atas ini. Seperti itu. Nah, dari titik-titik ini kan terus kan kita bisa narik garis. Nah, ini adalah garis decision boundary-nya.
Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi nanti kalau misalkan kita menemui fungsi yang lain, ya tinggal kita masukkan apa namanya fitur-fiturnya itu, nanti kita tarik garisnya sehingga itu bisa menjadi decision. Nanti kemungkinan nilainya itu di rentang apa saja. Kita bisa masukkan sembarang nilai untuk kemudian kita menemukan poin-poin untuk menarik garisnya. Ini kalau kita mau memvisualisasikan tentunya. Oke, baik. Mungkin karena sudah siang, untuk materi pengenalan SVM, saya selesaikan sampai sini dulu. Yang hadir hari ini adalah (29). Ini shadow-nya masih lemot. Baik. Mungkin nanti saya akan apa namanya? Absen dari sini. Saya selesaikan sampai sini dulu. Selamat siang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak.